pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu pemahaman lokasi melalui peta, di mana terdapat 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen peta. Dan yang ketiga, agar peserta didik dapat menggambarkan peta secara lengkap. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar peta tertua yang dibuat oleh bangsa Babilonia. Jadi, peta itu apa ya? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Lokasi suatu tempat dapat diamati melalui sebuah peta. Orang yang ahli dalam pembuatan peta disebut dengan kartografer, sedangkan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Sekarang coba perhatikan peta berikut ini. Jika kita perhatikan, peta tersebut terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Komponen-komponen peta tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta. Ketiga, orientasi utara. Keempat, simbol peta. Kelima, garis koordinat. Keenam, insert. Ketujuh, legenda. Dan kedelapan, sumber peta. Sekarang kita akan membahas satu persatu komponen peta tersebut. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya adalah peta berikut: peta persebaran industri di Indonesia. Maka isi peta tersebut adalah sebaran berbagai industri di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya, skala sebuah peta adalah 1:100.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding 100.000 cm atau 1 km di lapangan sebenarnya. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala grafis atau garis. Skala angka seperti yang tadi kita contohkan sebelumnya, 1:100.000 berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding 100.000 cm atau 1 km di lapangan sebenarnya. Yang kedua adalah skala garis atau grafis, digambarkan dalam gambar berikut ini. Komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan dengan simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatan orientasi utara biasanya terdapat pada kolom legenda atau pada bagian kosong di peta.
Komponen yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simbol titik, kedua simbol garis, ketiga simbol warna, dan yang keempat adalah simbol area. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api biasanya berbentuk segitiga dan lain-lain seperti gambar berikut ini. Simbol garis biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus sesuai dengan ketebalan jalannya. Simbol garis dapat dilihat pada gambar berikut. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya, warna perairan, sungai, laut, atau danau diberi warna biru, sedangkan jalan diberi warna merah. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan dalam pemetaannya. Misalnya, area sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Komponen yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik lokasi atau wilayah yang dipetakan. Komponen yang keenam adalah insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Contoh insert boleh dilihat pada gambar berikut ini. Komponen ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Berikut adalah contoh legenda. Komponen yang ke-8 dan terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan tersebut. Jadi demikianlah materi kita hari ini mengenai materi pemahaman lokasi melalui peta. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Bye-bye.